Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Yang kali ini kita akan mendiskusikan tentang nilai mutlak bilangan real. Sebelum itu kita definisikan, kita ingat kembali tentang definisi nilai mutlak yang sudah dibahas di SMA, yaitu kalau kita punya bilangan real A, maka nilai mutlak dari A dituliskan dengan seperti itu, yang definisinya adalah sama dengan A kalau A-nya lebih dari 0 dan sama dengan negatif A kalau A-nya kurang dari 0. Nah, secara geometris nilai mutlak itu merupakan jarak dari titik A ke titik 0. Jadi kalau ini garis bilangan, jadi ini adalah R, kita punya titik 0, kemudian kita punya titik P di sini, berarti dari 0 ke P itu merupakan mempunyai P itu ke titik 0 mempunyai jarak yang disimbolkan dengan nilai mutlak P. Nah, karena P di sini lebih dari 0, berarti nilai mutlaknya sama dengan P. Nah, sekarang kalau kita punya A itu kurang dari 0, sehingga jarak dari A ke 0, nilai mutlak A di sini akan sama dengan negatif A. Seperti itu. Contohnya, kalau kita punya nilai 0, maka nilai mutlak 0 adalah 0. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari negatif setengah, karena yang ditarik nilai mutlaknya negatif, berarti nilai mutlaknya adalah negatif dari dia, yaitu setengah. Kalau nilai mutlak X min 1, maka akan sama dengan X min 1 pada saat X min 1-nya lebih dari 0, dan negatif dari X min 1 kalau X min 1-nya kurang dari 0. Yang ini ekuivalen dengan X min 1 kalau X-nya lebih dari sama dengan 1, dan sama dengan negatif dari X min 1 kalau X-nya kurang dari 1. Jadi untuk yang kedua ini berarti bisa kita tuliskan akan sama dengan negatif X ditambah 1 pada saat X-nya kurang dari 1. Itu adalah pengertian tentang nilai mutlak dan contohnya, serta arti geometris dari nilai mutlak. Kemudian kita bahas sifat-sifat dari nilai mutlak, yang mana di sini kita tidak akan membuktikan sifat yang itu. Kalau kita punya 3 bilangan real A, B, C, maka nilai mutlak dari negatif A sama dengan nilai mutlak A. Nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kalau C-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C, maka A terletak di antara negatif A sampai dengan C, begitu juga sebaliknya. Kalau negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Kemudian A terletak di antara negatif nilai mutlak A sampai dengan A. Kemudian yang E itu dikenal dengan sifat ketaksamaan segitiga, jadi nilai mutlak dari A ditambah B kurang dari atau sama dengan jumlahan dari masing-masing yang dijumlahkan. Nilai mutlak dari masing-masing yang dijumlahkan. Jadi kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak dari B. Nah, ini nanti berlaku kalau banyaknya titik sebanyak hingga. Kalau misalnya kita punya A ditambah B ditambah C, maka juga nanti akan tetap berlaku nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak dari B ditambah nilai mutlak dari C, seperti itu. Itu kalau 3 titik. Kemudian nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Nilai mutlak A dikurangi B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat.
Kalau B tidak 0, maka nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Kemudian bagaimana penggunaannya di dalam soal kita berikan contoh yang kedua. Tentukan semua bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 sama dengan 1. Perhatikan bahwa dengan menggunakan definisi, maka nilai 3X dikurangi 7 diambil nilai mutlaknya akan sama dengan dia sendiri, yaitu 3X dikurangi 7 pada saat 3X min 7 itu lebih dari sama dengan 0. Sama dengan negatif 3X. Negatif dari 3X dikurangi 7 berarti sama dengan negatif 3X ditambah 7 pada saat 3X dikurangi 7 kurang dari 0. Yang ini bisa kita tuliskan berarti sama dengan 3X dikurangi 7 pada saat 3X lebih dari sama dengan 7 berarti X-nya lebih dari sama dengan 7 per 3 dan sama dengan negatif X ditambah 7 pada saat X-nya kurang dari 7 per 3. Nah, 3X dikurangi 7, nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 sama dengan 1, maka untuk kasus yang pertama berarti 3X dikurangi 7-nya kita ganti dengan 3X dikurangi 7 sama dengan 1, satunya tetap, dan ditambah syarat bahwa X-nya lebih dari sama dengan 7 per 3. Kita punya persamaan ini dengan syarat X-nya lebih dari 7 per 3 atau negatif X ditambah 7 sama dengan 1 untuk X-nya kurang dari 7 per 3. Untuk kasus pertama, kalau X-nya lebih dari 7 per 3 yang kita tulis merah, maka yang ini akan ekivalen X-nya masing-masing ruas kita tambah dengan 7 berarti 3X sama dengan 8 berarti X-nya sama dengan 8 per 3, terus ada syarat X-nya lebih dari 7 per 3. Jadi X sama dengan 8 per 3. Kasus kedua yang biru, kita ketemukan X-nya sama dengan 2 dengan syarat X-nya kurang dari 7 per 3. Jadi X sama dengan 2. Sehingga himpunan semua bilangan real X dengan syarat nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 sama dengan 1 adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 8 per 3. Itu contoh nomor 2. Kemudian yang nomor 3, perhatikan bahwa kita diminta untuk menyajikan himpunan A yang merupakan himpunan semua bilangan real X dengan syarat 2X plus 1 kurang dari nilai mutlak dari negatif 4X ditambah 3. Diminta menyajikan syarat keanggotaan A tanpa menggunakan nilai mutlak. Kita kembali ke definisi, nilai mutlak dari negatif 4X ditambah 3 sama dengan dia, yaitu negatif 4X ditambah 3 pada saat dia lebih dari sama dengan 0. Dan sama dengan negatif dia, yaitu negatif dari negatif 4X ditambah 3 atau 4X dikurangi 3 pada saat negatif 4X ditambah 3 kurang dari 0. Jadi 2X plus 1 kurang dari nilai mutlak negatif 4X plus 3 itu akan sama dengan atau ekivalen dengan 2X plus 1 2X plus 1 kurang dari negatif 4X plus 3 dengan X-nya sama kurang dari 3 per 4. Jadi dari yang di sini tadi kita punya negatif 4X lebih dari sama dengan 3. Berarti
negatif 3, berarti X-nya kurang dari sama dengan 3/4 yang itu. Atau sama dengan yang ini menjadi 4X dikurangi 3 pada saat X lebih dari 3/4, sehingga kita punya yang warna merah dan hijau, penghubungnya di sini adalah atau. Untuk kasus yang pertama, jadi yang berwarna merah, kita selesaikan dulu. 2X ditambah 1 kurang dari negatif 4X ditambah 3 dengan X-nya kurang dari atau sama dengan 3/4. Maka 6X, masing-masing ruas kita tambah dengan 4X, jadi 6X. Kemudian kita kurangi 1, berarti 6X kurang dari sama dengan 2. Dengan X-nya tetap kita bawa kurang dari sama dengan 3. Yang ini mengakibatkan ke sana, sehingga X kurang dari sama dengan 1/3 dengan X-nya tetap kurang dari 3/4. Di sini penghubungnya adalah dan. Jadi kalau kita punya X-nya kurang dari 1/3, jadi kurang dari sama dengan 1/3. Kalau ini ada 1/3, berarti yang memenuhi adalah 1/3 ke kiri, 1/3-nya ikut, dan satunya adalah X kurang dari sama dengan 3/4. 3/4 berarti 3/4 itu di sebelah kanannya, jadi ini adalah 3/4. Nah, yang memenuhi kedua-duanya berarti di sini ada 1/3 ikut, yang di sebelah kiri 1/3 ikut karena memenuhi yang pertama dan yang kedua, sehingga X kurang dari sama dengan 1/3. Untuk yang hijau, 2X plus 1 kurang dari 4X min 3 dengan X-nya lebih dari 3/4, kita peroleh 2X lebih dari atau sama dengan 4. X-nya lebih dari 3/4. Yang ini menghasilkan X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari 3/4 tetap, jadi X-nya lebih dari 2, jadi 2 ke kanan, 2-nya ikut, dan X lebih dari 3/4. 3/4 itu kurang dari 2, berarti di sini. Yang ini 2, 3/4 berarti di sana. Penghubungnya adalah dan, ini tadi adalah 3/4. Dan berarti 2-nya ikut, kemudian di sebelah kanan 2 ikut, berarti yang ini 2 ke kanan, jadi kita peroleh X lebih dari sama dengan 2. Sehingga himpunan A, yaitu himpunan semua bilangan real yang mempunyai sifat 2X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak negatif 4X ditambah 3 itu bisa kita tuliskan sebagai himpunan semua bilangan real X dengan X kurang dari 1/3 atau, karena penghubungnya atau, X lebih dari 2. Sehingga kalau kita gambarkan atau kita tulis dengan interval, berarti negatif tak hingga sampai dengan 1/3 sampai dengan digabung dengan X yang lebih dari atau sama dengan 2. Jadi 2-nya ikut, 2 sampai tak hingga, seperti itu. Contoh yang nomor 4, perhatikan bahwa tentukan semua bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak X ditambah 1 lebih dari nilai mutlak X dikurangi 1. Perhatikan bahwa kalau kita punya bilangan real A,
maka nilai mutlak A itu selalu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kalau kita punya sifat pada urutan, kalau kita punya 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, maka kalau kita kuadratkan 0 kurang dari A kuadrat kurang dari B kuadrat. Dengan catatan di sini ada seperti itu. Nah, sekarang karena tadi nilai mutlak suatu bilangan itu selalu lebih dari 0, berarti kita punya nilai mutlak ini juga lebih dari 0. Sehingga untuk nilai mutlak X ditambah 1 lebih dari itu, ini lebih dari 0, berarti masing-masing ruas kita kuadratkan, maka pertidaksamaan tersebut adalah ekivalen. Sedang kita punya nilai mutlak dari A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Sehingga yang X ditambah 1, nilai mutlak dari itu dikuadratkan akan sama dengan X ditambah 1 kuadrat lebih dari X min 1 dikuadratkan. Kita jabarkan, ruas kiri adalah X kuadrat plus 2X ditambah 1, ruas kanan adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kita sederhanakan, akan menjadi 4X lebih dari 0. Kapan X-nya kalau 4X-nya lebih dari 0? Yaitu kalau X-nya lebih dari 0. Sehingga himpunan semua bilangan real X yang mempunyai sifat bahwa nilai mutlak X plus 1 lebih dari nilai mutlak X min 1 adalah interval 0 sampai tak hingga. Jadi 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Apakah contoh ini bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi? Bisa. Jadi ini tadi adalah bagaimana kalau kita tidak menggunakan definisi, dan kebetulan sifat urutan yang ini tadi dipenuhi, maka kita gunakan sifat urutan yang ini, yang kita beri bintang itu. Kalau menggunakan definisi berarti ya X ditambah 1 itu definisinya adalah X ditambah 1 pada saat X ditambah 1 lebih dari 0, berarti X lebih dari sama dengan negatif 1 dan sama dengan negatif X dikurangi 1 pada saat X-nya kurang dari negatif 1. Kemudian secara sama juga X min 1, nilai mutlak dari itu kan sama dengan X min 1 pada saat X min 1 lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan negatif X ditambah 1 pada saat X-nya lebih dari 1, yang di sini X-nya kurang dari 1. Nah, masing-masing berarti untuk X plus 1 ini misalnya 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, berarti kita punya 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, penghubungnya adalah atau, dengan catatan syarat ini tetap terbawa. Tolong dicoba sendiri selanjutnya. Sebelum kita mendiskusikan soal contoh soal yang berikutnya, kita ingat kalau kita punya fungsi f, yaitu fungsi kuadrat yang rumusnya adalah a besar x kuadrat ditambah b besar x ditambah c, dengan catatan a-nya tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real. Kemudian diskriminan dari rumus fungsi f itu adalah b kuadrat min 4ac. Ini di SMA sudah. Maka karena a-nya tidak 0, berarti a-nya tidak 0, kita punya dua kemungkinan. a-nya lebih dari 0
A-nya kurang dari 0. Perhatikan yang ini tadi adalah A ya. A besar. Salah ketik. Ini adalah A besar, A besar. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti A-nya lebih dari 0, maka grafiknya ini kan diputar ke kanan, sehingga bentuknya grafiknya akan ke sana. Nah, untuk grafik fungsi f yang seperti itu, kita punya 3 kemungkinan. Jadi untuk kasus A-nya yang lebih dari 0, mungkin diskriminannya kurang dari 0. Kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti fungsi f adalah definite positif. Jadi untuk semua bilangan real x, fx lebih dari 0. Kalau A-nya kalau D-nya sama dengan 0, di sini tadi A-nya lebih dari 0, maka dia hanya menyinggung di satu titik, seperti ini, menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau D-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi f mempunyai 2 titik potong, jadi gambarnya seperti ini. Yang ini f-nya disebut f dikatakan definite positif. Maksudnya untuk semua bilangan real x, fx-nya selalu lebih dari 0. Maksudnya adalah untuk semua bilangan real x, fx selalu lebih dari 0. Nah, untuk kasus yang A kurang dari 0, berarti gambarnya kalau kita putar ke kanan, jadi menghasilkan seperti ini. Ini juga ada 3 kemungkinan. Pada saat D-nya, diskriminannya kurang dari 0, maka fungsinya adalah, jadi f-nya dikatakan definite negatif. Maksudnya apa? Maksudnya untuk semua bilangan real x, fx-nya selalu negatif, sehingga gambarnya fungsi f-nya selalu di bawah sumbu x. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti dia hanya memotong di satu titik saja atau menyinggung sumbu x. Kalau diskriminannya lebih dari 0, dia punya 2 titik potong dengan sumbu x. Nah, yang itu akan kita gunakan di dalam menyelesaikan soal yang nomor 5, tentukan semua bilangan real x dengan sifat bahwa x dikalikan nilai mutlak x kurang dari x min 2. Apakah di sini masing-masing bisa kita kuadratkan? Apakah ekivalen dengan x kali nilai mutlak x kurang dikuadratkan kurang dari x min 2 kuadrat? Jawabannya tidak. Karena di sini tidak ada syarat bahwa x kali nilai mutlak x itu lebih dari 0. Sehingga kita menggunakan definisi yang ada nilai mutlaknya adalah x. Jadi nilai mutlak x itu sama dengan x pada saat x-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif x pada saat x-nya kurang dari 0. Sehingga x kali nilai mutlak x kurang dari x dikurangi 2 akan ekivalen dengan nilai mutlak x tadi sama dengan x, jadi kita kalikan x kuadrat kurang dari x min 2 dengan catatan x-nya lebih dari 0. Atau pada saat x-nya kurang dari 0, kita punya, sehingga ini kita punya negatif x nilai mutlak x-nya, sehingga kita punya x kali negatif x, jadi negatif x kuadrat kurang dari x dikurangi 2 pada saat x-nya kurang dari 0. Nah, kemungkinan satu yang kita tuliskan dengan merah, x kuadrat kurang dari x min 2 dengan x lebih dari 0 akan ekivalen dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 2 kurang dari 0 dan x-nya lebih dari 0. Perhatikan bahwa kalau yang ini saya tuliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c, yang ini adalah
fx berarti di sini kan x kuadrat 1 kali x kuadrat ditambah negatif 1 kali x ditambah 2. Jadi ini adalah fx. Diskriminan dari fx berarti D yang tadi sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah negatif 1, ini B-nya berarti negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 1, C-nya adalah 2, sama dengan 1 dikurangi 8, sama dengan negatif 7, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti gambarnya nanti kan begini. Terus diskriminannya A-nya sama dengan 1, salah saya ngomongnya, A-nya sama dengan 1 berarti lebih dari 0, berarti gambarnya A-nya sama dengan 1 lebih dari 0, maka kurvanya bentuknya ngadep ke atas. Nah, karena diskriminannya negatif 1 berarti dia tidak memotong sumbu X, berarti definite positif. Dengan kata lain, untuk sembarang bilangan real, x kuadrat dikurangi x ditambah 2 itu selalu lebih dari 0. Gambarnya di atas sumbu x. Sehingga kalau di sini yang ditanya x kuadrat dikurangi x ditambah 2 kurang dari 0, berarti tidak ada x yang memenuhi. Jadi ingkaran dari yang ini, untuk sebarang bilangan real x, dia selalu lebih dari 0. Sehingga kalau yang ditanya itu adalah kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi ini kurang dari 0. Tidak ada x yang memenuhi dan x lebih dari 0, ya tetap tidak ada bilangan real yang memenuhi yang ini. Nah, kasus 2. Negatif x kuadrat kurang dari x min 2 dengan x-nya kurang dari 0. Berarti kalau x-nya kurang dari 2, kita menggunakan yang kedua ya, x kurang dari 0, nilai mutlak x-nya sama dengan x. Sehingga negatif x kuadrat kurang dari x min 2 dengan x kurang dari 0 itu tadi, kita peroleh itu, kita punya negatif x kuadrat dikurangi x ditambah 2 kurang dari 0, x-nya kurang dari 0. Ini ekivalen. Saya kalikan dengan negatif 1, berarti urutannya berubah menjadi positif. Tandanya x kuadrat ditambah x dikurangi 2 lebih dari 0 dan x kurang dari 0. Ruas kiri bisa kita jabarkan menjadi x dikurangi 1 kali x plus 1 lebih dari 0 dan x kurang dari 0. Perhatikan bahwa di situ perhatikan yang ini adalah persamaan kuadrat di mana koefisien kuadratnya sama dengan 1 lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti gambarnya ngadep ke atas. Titik potongnya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Berarti ini adalah x sama dengan negatif 2, yang di sini adalah x sama dengan 1. Nah, perhatikan gambarnya seperti itu. Berarti untuk x yang ini ke kanan positif, yang ini ke kiri negatif sampai 0 ya. Ini adalah 0. Berarti kalau yang ditanyakan dan syaratnya adalah x kurang dari 0, maka yang memenuhi adalah di antara negatif 1, ini adalah x sama dengan, x sama dengan negatif
negatif 2, negatif 2 yang ini adalah X sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1 kan menjadi 0. Kalau X-nya sama dengan negatif 2 kan menjadi 0. Jadi negatif 2 sampai 1. Negatif 2 sampai dengan 1. Jadi himpunan yang memenuhi adalah himpunan semua bilangan real dengan syarat itu merupakan interval negatif 2 sampai 1. Kalau kita gambarkan berarti begini. Ini negatif 2, ini adalah 1. Seperti itu. Itu tadi adalah tentang nilai mutlak bilangan real beserta beberapa contohnya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Anda dalam belajar kalkulus diferensial dengan topik nilai mutlak. Saya kira kita akhiri sampai di sini saja. Semoga semuanya sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.